Haleluya, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini tiba saatnya kita akan memulai acara ibadah kita. Kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Karena ucapan syukur kita, rasa syukur kita, rasa bangga kita kepada Tuhan. Sebab itu, mari saya bilang kita semua bangkit berdiri. Kita bawa satu pujian yang berkata, Ya Allah yang Maha Tinggi. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Tiada yang Maha Tinggi, Tiada yang Maha Suci, Ya Yesus, Raja Damai, yang
pengakuan kami ya Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sumber kebahagiaan kami Tuhan Yesus, sumber sukacita kami, sumber kehidupan kami, sumber segala sumber ya Tuhan yang terbaik dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah ada di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah baik suci-Mu ini ya Tuhan Yesus. Lewat ibadah kami sesi pertama ini ya Tuhan Yesus, Kau pertemukan kami kembali, jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan Yesus, dengan satu hal yang kami rindukan Tuhan, untuk bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Kau bertata di atas setiap pujian kami yang kami naikkan Tuhan. Karena pujian-pujian yang kami naikkan itu Tuhan juga penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Dan itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami akan memulai acara ibadah kami ini Tuhan. Sebelum kami Tuhan masuk lebih dalam Tuhan, kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biar Kau Tuhan yang beracara ya Tuhan, dari awal pertengahan ke akhirnya ya Tuhan. Kuasai ruangan ini Tuhan, terlebih hati pikiran kami Tuhan. Hanya kuasa-kuasa yang tidak ingin kami tenang dalam badan ini Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang turut bekerja Tuhan. Kau Tuhan menguasai seluruhnya Tuhan, mulai dari altar sampai pintu pagar ya Tuhan. Kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji Mu. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, baik hamba-hamba-Mu yang sudah terlibat dalam pelayanan-Mu ya Tuhan. Mari Kau rapi kami semuanya Tuhan. Kuduskan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami layak terus layak masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dan kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Kita mau bersorak ke Tuhan. Kita berikan hidup kita, sukacita kita pada Tuhan. Kita masuk dalam gerbangnya. Bersyukur. Haleluya.
kasih dan sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan membacakan ayat pemas kita yang terambil dari Mazmur 23 ayat 4. Mari Bapak Ibu sama-sama kita membacakan ayat firman ini. 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang mengaman aku. Sekali lagi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Tuhan berkati kita. Biasanya kita akan ditaburi oleh firman Tuhan. Dulu kita akan menaikkan pujian kerebahan dari Tuhan yang berkata, Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin. Terima kasih Tuhan.
menyembah-Mu, Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus atas segala kemahakuasaan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kami masih ada saat ini Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih.
dalam keadaan susah, Engkau Tuhan telah mengatur semua itu Tuhan. Engkau mengangkat kami Tuhan. Yang susah Tuhan, kami mudahkan. Ketika kami bimbang Tuhan, Engkau kuatkan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah puaskan kami dalam menguji menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau bertahta di atas pujian kami. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, dan kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan, yang menuntun setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba yang telah Engkau persiapkan Tuhan, Engkau urapi urapan yang dari surga Tuhan. Kau sembunyikan apa-apa itu Tuhan. Segala setiap perkataan yang keluar dari hati-Mu Tuhan adalah berasal dari berkat Tuhan, tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami dapat mengerti, kami dapat menerapkan di dalam kehidupan kami. Tinggallah Bapa bersama-sama dengan kami tinggal bersama-sama dengan Engkau, sehingga firman-Mu Tuhan dan janji-janji-Mu Tuhan dapat kami raih di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, semua diberkati oleh Tuhan, sehingga pada pagi hari ini dapat bersekutu di rumah Tuhan. Kita akan membuka firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayatnya yang ke-22. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22. Sudah menemukannya? Kembali saya undang kita semua bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Memperkenankan hati Tuhan, itu yang menjadi judul firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada Kisah Para Rasul 13 ayat 22 ada satu nama yang kita dapati, di mana pribadi ini Tuhan sendiri menyatakan bahwa Daud itu berkenan di hati Tuhan. Kalau kita lihat dari Kejadian sampai Wahyu, ada 3 nama yang Bapak Ibu Saudara dapatkan. Kalau saya bisa katakan, di mana Tuhan sendiri menyatakan bahwa mereka memperkenankan hati Allah. Kalau istilah kita, mereka mendapatkan sertifikat dengan terang ditulis di sana. Allah menyatakan bahwa saya berkenan terhadap ketiga pribadi ini. Yang pertama didapati adalah Daud bin Isai. Kemudian dalam kitab Kejadian didapati nama Henok di sana. Dan yang terakhir adalah anak Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Di mana ketika Yesus telah dibaptis, Bapa berkenan menyatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Walaupun pembacaan kita mengenai Daud, tapi saya mau sampaikan yang pertama adalah Henok di sesi 1 ini. Mengenai Henok, Alkitab tidak banyak mencatat tentang
Henokh serta pencapaian-pencapaian di dalam kehidupan Henokh, atau prestasi-prestasi atau perkara-perkara yang dikerjakan Henokh secara spektakuler seperti tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Hanya sedikit dicatat tentang Henokh. Ya, kita lihat dalam Kejadian 5 Kejadian pasal 5 ayat 22 dan 24. Henokh ini merupakan keturunan Adam. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Dalam terjemahan bahasa Inggris bukan kata bergaul, tetapi Henokh walk with God, ya, secara konstan, secara tetap. Dan Henokh berjalan terus menerus dengan Allah. Ini pengertian dari kata bergaul. Inilah rahasianya. Meskipun tidak banyak dicatat, ya, biografi Henokh dan pencapaian-pencapaian atau hal-hal yang luar biasa, tapi dia merupakan salah satu dari ketiga pribadi yang Allah sendiri berkenan menyatakan bahwa kehidupannya memperkenankan hati Tuhan, kehidupannya menyenangkan hati Tuhan. Tadi saya awal katakan rahasianya adalah hubungan, rahasianya adalah relasi. Bagaimana dikatakan Henokh itu berjalan terus menerus dengan Allah. Ini salah satu yang memperkenankan hati Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan sejak awal penciptaan, sejak kitab Kejadian, sesungguhnya yang Tuhan inginkan itu adalah hubungan. Ingat ini, Tuhan Allah Bapa kita itu sungguh-sungguh menginginkan yang namanya hubungan, relasi. Sejak awal penciptaan, Tuhan bentuk manusia, Dia hembuskan nafas atau rohnya ke dalam manusia itu. Tuhan punya satu keinginan, yaitu agar manusia punya hubungan, punya relasi dengan Dia. Dia hembuskan nafas rohnya dan manusia hidup, ya, tidak jadi patung tanah liat. Tuhan punya tujuan, Tuhan ingin membangun hubungan dengan manusia ciptaannya itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam kitab Kejadian, walaupun secara implisit tidak serta dituliskan dengan jelas, Tuhan itu dengan Adam dan Hawa selalu berjalan-jalan dalam Taman Eden. Ini menunjukkan bahwa adanya relasi, hubungan antara Allah dengan manusia. Dan apa yang harus kita tahu selain itu? Bahwa iblis itu begitu ingin menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Dan itu juga terbukti sejak mulanya. Semenjak manusia pertama yaitu Adam dan Hawa dalam Kejadian pasal 3, iblis berusaha mencari celah
Dia cari celah bagaimana ya supaya hubungan Allah dengan manusia ini terpisah, putus. Iblis itu pada mulanya adalah bintang fajar, ya, Lucifer. Tapi kenapa dia menjadi iblis? Dicampakkan ke bumi dalam Lukas 10 ayat 18, Yesaya 14 ayat 12. Diawali oleh karena keinginan dan kehendak. Ya, kita lihat dalam Yesaya. Sesungguhnya dia adalah bintang fajar. Kalau sekarang itu dia adalah pemimpin pujian yang, pemimpin penyembahan yang luar biasa yang diberi kepercayaan oleh Allah. Ya. Ada penafsiran juga bahwa dia lebih dari Michael maupun Gabriel, malaikat penghulu malaikat. Tetapi mengapa dia dicampakkan dan buang? Yesaya 14 ayatnya yang ke-12 sampai 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Akhirnya apa? Tuhan campakkan dia turun ke dalam dunia orang mati, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Hendak ini menunjukkan kesombongan iblis yang tidak membutuhkan Allah, bahkan ingin menjadi seperti Allah. Dan iblis tahu celah ini juga ada pada manusia. Ada pohon di tengah-tengah Taman Eden, pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tidak usah panjang lebar jelaskan dalam kitab Kejadian. Satu waktu dalam bentuk ular, ular dikatakan adalah hewan yang sangat cerdik, menggoda Hawa. Hai Hawa, tidakkah kau tahu kalau kau makan 20 ton yang baik dan benar, kau akan menjadi seperti Allah. Tahu dari kejatuhan akibat kesombongannya yang hendak seperti Allah dan menyamai Allah, iblis pakai ini juga sebagai siasat supaya manusia itu juga putus hubungan sama seperti yang dialaminya. Sampai hari ini iblis sangat-sangat tidak suka melihat hubungan kita dengan Allah. Kalau bisa semua dia mau seret supaya jauh, lepas dan putus hubungan dengan Allah. Akibatnya apa? Hawa mengambil itu dan memberikannya kepada suaminya. Jatuhlah mereka di dalam dosa. Akar semua permasalahan yang membuat manusia jatuh dalam dosa, membuat manusia jauh dari Tuhan, dan membuat manusia tidak membutuhkan Tuhan adalah kesombongan. Tidak membutuhkan Allah, mau menjadi seperti Allah. Mungkin kita berkata saya tidak demikian, tetapi banyak ya, sikap, tindakan kita yang menyatakan demikian. Saya tidak membutuhkan Tuhan, saya bisa dengan kemampuan saya bisa mengatasi segala sesuatu. Itu akar kejatuhan manusia, akar yang membuat manusia jauh dan melupakan dan pada akhirnya tidak membutuhkan Tuhan. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, putuslah hubungan kita dengan Allah. Dalam Kejadian 3 ayat 23 sampai 24, mereka diusir dari Taman Eden.
juga dalam Kejadian 3 ayat 7 sampai 10, yang biasanya mereka selalu berjalan bersama-sama dengan Allah, ada hubungan, ada relasi yang intim setiap waktu dalam Taman Eden. Sejak mereka putus, sejak mereka jatuh dalam dosa, dosa mengakibatkan manusia itu merasa tidak layak, takut untuk berhubungan dengan Allah yang kudus. Memang demikian faktanya. Sulit bagi seseorang untuk berjalan senantiasa setiap waktu dengan Tuhan. Sulit untuk kita membangun hubungan, membangun relasi, bahkan masuk lebih dalam kata intimasi dengan Tuhan, kalau kita dalam keadaan tidak kudus. Karena Dia Tuhan yang kudus, Dia tidak dapat bersinergi atau menyatu dengan dosa, dengan kenajisan, dengan ketidakkudusan. Ya, Bapak Ibu. Namun kita dapati ya dalam Kejadian pasal 5, setelah kejatuhan manusia di pasal 3 dalam kitab Kejadian, kita dapati nama Henokh sebagai orang pertama yang menemukan kesukaan yang dia sungguh-sungguh tulus, bersukacita untuk mencari Allah, berjalan setiap waktu dengan Tuhan, untuk membangun relasi, hubungan dengan Tuhan, untuk berjalan hari lepas hari, minggu lepas minggu, tahun lepas tahun, sampai didapati berapa ratus tahun itu. Dia terus walking with God, berjalan dengan Tuhan. Memang bukanlah suatu hal yang mudah. Ada dalam dimensi atau kondisi untuk terus-menerus berjalan dengan Tuhan, membangun hubungan sampai masuk kepada intimasi, hubungan yang intim dengan Tuhan, yang hal itu sungguh-sungguh memperkenankan hati Tuhan. Itu tidak mudah memang Bapak Ibu. Faktanya tidak mudah. Demikian juga dengan Henokh, walaupun dalam kitab Kejadian tidak ditulis, tapi kita lihat dalam Yudas 1 ayat 14 sampai 15, Henokh bukannya tanpa halangan untuk terus-menerus setiap hari berjalan dengan Tuhan. Henokh hidup di zaman di mana orang-orang hidup menjauh dari Tuhan. Orang-orang lebih senang hidup dalam kefasikan. Orang-orang tidak takut dan tidak menghormati Tuhan. Kita lihat Yudas 1 ayat 14 sampai 15. Tapi dia tetap berjalan dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan, memperkenankan hati Tuhan, sehingga ia tidak mengalami kematian secara fisik. Ya. Yudas 1 ayat 14 sampai 15. Sebenarnya dari ayat-ayat di atasnya tapi terlalu panjang. Orang-orang yang hidup sampai zaman ini digambarkan sejak zaman awal Kejadian ayat 13. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membunyikan kaipan mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Hidup di tengah-tengah kefasikan, orang yang kenal Tuhan tetapi tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati Tuhan, orang-orang berdosa. Yang mengerikan kalau saya lihat ayat 13,
bukan pasir, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan mereka bagaikan bintang-bintang. Ini siapa? Ini siapa? Ingat peristiwa ada turunanmu seperti bintang-bintang di langit dan pasir di laut, begitu banyaknya. Abraham juga mendapatkan keturunan dari Hagar. Dan secara teologis penafsiran itu, pasir di laut itu adalah keturunan Hagar. Bintang-bintang di langit itu memang pernah langsung Isa. Yang kita baca pada ayat 13 tidak berbicara tentang mereka yang tidak mengenal Tuhan, tetapi orang fasik itu adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, tetapi hidupnya tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Dikatakan mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Berarti orang-orang yang sudah tahu, kenal, terima Tuhan. Tapi mereka hidup dalam kefasikan, hidup di dalam dosa. Dan Henokh ada di tengah-tengah orang-orang yang demikian. Tidak menutup kemungkinan, ya, saya tidak menghakimi, karena Nubuatan kita pun berkata antikris itu datangnya dari kumpulan orang-orang Kristen, tapi kemudian anti pada Kristus. Karena apa? Jauh dari Tuhan, jauh dari kebenaran, tinggalkan Tuhan, tinggalkan kebenaran, dan berdiri atas kehendak dan kebenaran diri sendiri. Sekali lagi, Henokh pun bukannya tanpa halangan. Dia hidup di zaman di mana orang-orang hidup menjauh dari Tuhan, hidup dalam kefasikan, hidup di antara manusia yang tidak takut dan tidak menghormati Allah. Saudara dan saya, lebih-lebih lagi, kita hidup di tengah zaman di mana orang-orang lebih memilih hidup dengan cara yang berbeda, bertentangan dengan kehendak Allah. Lihat dan alami sendiri. Orang lebih cenderung untuk hidup menurut keinginannya sendiri daripada hidup dalam kehendak Allah. Bahkan berusaha menarik kita. Dunia ini berusaha menarik kita. Gaya hidup duniawi yang begitu kuat itu berusaha menarik orang-orang percaya untuk hidup sama dengan lifestyle dunia ini. Menarik kita supaya menjauh dari kehendak Allah, menarik kita supaya jauh dari hadirat Allah. Belum lagi ditambah dengan kesibukan, aktivitas yang padat. Belum lagi ditambah dengan problema serta tantangan hidup yang harus kita hadapi dan kita perjuangkan setiap hari. Kalau kita tidak hati-hati, itu membuat kita dapat menjauh dari Tuhan. Hubungan yang tadi awalnya begitu indah dibangun, semakin hari semakin dingin. Ironisnya ini terjadi. Kita nggak mau munafik. Fakta berbicara dengan keras. Banyak anak Tuhan yang tidak sadar akan hal ini. Seperti halnya jemaat di Laodikia. Mereka merasa kaya dan lain-lain sebagainya. Ayo kita lihat dalam Wahyu 3, Wahyu pasal 3, mulai ayat 14. Ironisnya ini terjadi dalam gereja Tuhan, dalam kehidupan anak-anak Tuhan, ya. Tidak menyadari posisinya mungkin sudah jauh dari Tuhan, tapi merasa mapan, cukup dengan kehidupan Tuhan. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari amin saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaan, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau
suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ironisnya inilah yang banyak terjadi, ya, anak-anak Tuhan dalam gereja Tuhan, bahwa mereka melihat diri mereka itu cukup mapan, sudah oke secara rohani. Ya, aku kaya, aku tidak kekurangan apa-apa. Mungkin mulut ini tidak berkata, aku tidak membutuhkan engkau Tuhan. Mungkin kita tidak berkata demikian, tapi perilaku kita menunjukkan bahwa aku kaya, aku tidak membutuhkan kau, aku kaya dalam segala sesuatu, rohani aku mapan, aku cukup, aku pantas. Tuhan katakan, kau tidak tahu bahwa kau tuh marah, malang, miskin. Di sisi kita merasa baik-baik saja, tidak ada yang salah dengan kehidupan orang di sana. Kita merasa cukup, diberkati menurut pemikiran sendiri. Saya dapat simpulkan, seolah-olah kita bisa menjalani semua ini. Untuk apa capek-capek mendekat, membangun hubungan dengan Tuhan? Bukankah itu saya fine-fine saja? Bukankah pekerjaan saya diberkati Tuhan? Bukankah anak-anak saya berhasil meraih gelar dan lain-lain sebagainya? Fine-fine saja kok saya. Menurut kacamata Tuhan tidak. Tuhan katakan kepada jemaat Laodikia, takkan kamu tidak sadar bahwa kamu melarat, bahwa kamu malang, miskin, dan buta. Saya baca, katakan, mengapa kok lebih baik dingin daripada suam-suam? Dingin itu lebih jujur, nggak munafik dengan kondisinya. Dan orang-orang yang demikian lebih gampang dimenangkan bagi Tuhan daripada orang yang tampilan casingnya oke tapi dalamnya jauh dari Tuhan. Dalam kitab Lukas dan kitab Perjanjian Lama bisa menggambarkan hal ini. Mulut bibirmu memuji-muji Tuhan, tapi sesungguhnya hatimu jauh daripada Tuhan. Ini orang yang bisa digolongkan sebagai orang yang suam-suam kuku, lebih mudah yang dingin, apa adanya, menunjukkan fakta. Ya saya biasanya digolongkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya. Mereka lebih mudah dimenangkan bagi Tuhan daripada orang-orang yang suam-suam kuku, sulit untuk bertobat karena merasa dirinya seperti jemaat Laodikia. Saya kaya kok, saya tidak miskin, saya tidak telanjang, saya berpakaian, saya mapan, saya cukup akan segala sesuatu. Dalam hati rohaninya ada jauh kosong dari Tuhan, dari hadirat Tuhan. Jadi sebelum Tuhan memuntahkan kita karena kita merasa posisi kita aman, fine-fine saja, padahal Tuhan lihat kita tuh sudah miskin secara rohani, melarat secara rohani, malang. Sebelum Tuhan memuntahkan kita, mari kita lihat dari Wahyu 3 ayat 18. Ada nasihat dari firman kita supaya kita kembali, ya, memperkenalkan hati Tuhan dengan hubungan yang manis, berjalan setiap waktu dengan Tuhan dalam keintiman yang kita bangun, karena itu yang Tuhan mau sejak awal. Tuhan inginkan hubungan,
setia dengan saya dan saudara. Bahkan lebih dari malaikat-malaikat, dia menginginkan intiman dengan kita sebagai ciptaannya. Ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Miskin menjadi kaya. Tuhan membuka jalan, mengubahkan kemiskinan rohani kita menjadi kaya. Tidak ada yang bisa memberikan jalan selain Tuhan. Tuhan katakan, beli daripadaku emas yang murni. Ini berbicara tentang karakter yang harus diubahkan, kembali dibentuk, diproses melalui pemurnian dalam api. Api itu berbicara tentang kesengsaraan, pencobaan, ujian. Memang gak enak, sakit. Tapi kalau engkau mau kembali kerohanianmu kaya di hadapan Tuhan, dan kembali membangun hubungan dengan Tuhan, kembali berjalan setiap waktu dengan Tuhan, relakan hatimu, buang segala kesombongan itu untuk dibentuk karakter kita, diproses kembali melalui pemurnian dalam api. Api yang saya katakan bisa berupa pencobaan, ujian, penderitaan, kesengsaraan, kesesakan. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itulah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Seringkali Bapa yang baik itu mendisiplinkan anak-anaknya. Tuhan Allah, dia juga. Seringkali kita dihajar, dibiarkan kita masuk dalam pencobaan. Iblis diizinkan untuk menggojlok saya dan saudara seperti Ayub, contoh. Dibiarkan kita masuk dalam dapur api kesengsaraan, dalam kesesakan demi kesesakan. Diizinkannya kita mengalami berbagai penyakit. Supaya apa? Supaya karakter kita diubahkan. Dan karakter yang tidak membutuhkan Tuhan dengan segala kesombongannya itu diubahkan menjadi karakter, saya membutuhkan Engkau Tuhan, saya tidak dapat hidup tanpa Engkau. Dengan itu kita kembali butuh Tuhan, butuh setiap waktu berjalan dengan Tuhan. Sekali Bapak surga mengizinkan jam yang aman dan saya dengan berbagai hal. Kalau sadar oke, kepalanya tetap berasa. Dimurnikannya kita sampai didapati lebih dari emas fana di dunia ini. Supaya hidup kita murni, marilah kita menyucikan diri dari segala kecemaran. Supaya karakter kita mudah dibentuk oleh Tuhan. Buang itu segala kecemaran, segala bentuk pencemaran. Mari lihat dalam 2 Korintus 2 Korintus pasal 7 ayat 1. 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena sekarang kita memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan
menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani. Tadi di awal saya katakan, kenapa orang sangat sulit untuk berhubungan dengan Tuhan, seperti halnya manusia pertama ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Karena ada dosa, ada keterikatan dengan dosa, ada dosa-dosa yang belum diselesaikan, dan membuat mereka malas, enggan, bahkan mungkin takut. Karena Allah itu kudus, gak merasa layak. Tapi pagi hari ini, kata Tuhan, mari beli emas yang sudah dimurnikan. Dalam pengertian, relakan hidup kita, serahkan hidup kita, Tuhan bentuk, proses dengan api, pengujian, memurnikan kita dari segala kecemaran, jasmani maupun rohani. Dan pemurnian ini adalah suatu proses yang terus menerus, berkesinambungan, dan seringkali menyakitkan. Itu perlu kerendahan hati dan kerelaan hati dan kepercayaan kepada Tuhan. Kalau saudara tidak mempercayai Tuhan, saudara memberontak. Sakit Tuhan gak mau. Tapi kalau saudara percaya sama Tuhan, diobok-obok. Saudara tetap tunduk pada proses pemurnian yang Tuhan kerjakan. Ini yang dialami oleh Daud. Dalam Mazmur 19 ayat 13 dia katakan, Tuhan bebaskan aku dari apa yang tidak kusadari. Banyak yang tidak kita sadari yang membuat kita terikat dengan dosa, dengan kecemaran, sehingga sulit untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ada hal-hal yang tersembunyi yang kita mungkin tidak sadar kita pertahankan dalam hidup kita, dan itu tidak memperkenankan hati Tuhan. Itu yang membuat kita terhalang untuk terus berjalan setiap hari dengan Tuhan. Harus diselesaikan, harus diputuskan itu dalam nama Yesus, dan diikuti dengan pertobatan serta perubahan tingkah laku. Selama itu tidak dikerjakan, saudara jauh dari Tuhan. Saudara sulit untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara merasa tidak layak untuk berintimasi dengan Dia, karena ibu selalu menurui, kamu masih senang seperti babi yang kembali kepada pentahannya, kembali lagi hal-hal najis. Beli, mari beli dari. Yang selanjutnya adalah pakaian putih, ya. Tadi dalam Wahyu pasal 3 ayat 18 berbicara tentang kehidupan yang kudus. Kembali lagi ditekankan oleh firman Tuhan, karena memang gereja yang siap menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali adalah mempelai yang tidak cacat, kemelut, dan penuh dengan noda atau kenajisan. Pakaian putih itu adalah kehidupan yang kudus, yang tidak dicemari oleh keinginan-keinginan dosa. Dan kekudusanmu, kita enjoy. Dengan kekudusan kita enjoy berintimasi dengan Tuhan. Tidak ada yang membuat kita merasa tidak layak ketika kita kudus. Maka itu indahnya kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita memiliki gairah untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan. Pernah nggak Bapak Ibu mengalami baru bangun ngantuk, malas banget, berat. Tapi kalau membaca novel yang nggak benar, besok tambah lagi beli lagi novel ini. Itu karena apa? Ada keterikatan dosa yang saudara perlu bereskan, lepaskan. Karena Tuhan tidak bisa bersinergi menyatu rohnya yang kudus dengan kenajisan dosa-dosa dan kecemaran. Pakaian yang Yudas 1 ayat 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Kita hidup di tengah-tengah orang yang berdosa, orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang jahat hidupnya di hadapan Tuhan. Memang kita harus berbelas kasihan kepada mereka, supaya mereka juga menerima keselamatan seperti yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Tetapi Tuhan katakan, bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jangan ikut lifestyle gaya dunia ini. Jangan mencemari hidupmu yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus dengan kecemaran
teracu-teracu, atau sulit sekali untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, ini salah satu sebab mereka memakai pakaian-pakaian yang cemar. Mereka masih dikuasai oleh kedagingan dan hawa nafsu atau dosa, sehingga seringkali mereka kalah terhadap iblis. Hei, kau tidak layak. Untuk apa kau membangun intimasi dengan Tuhan? Apa hidupmu begitu? Untuk apa kau berdoa setiap hari? Martin Luther saya pernah sampaikan, seperti slide layar iblis ngomong. Tapi Martin Luther katakan, darah Yesus sudah membasuh segala dosa. Kemudian yang ketiga, minyak. Ya, itu adalah Roh Kudus. Untuk kita dapat membangun hubungan dengan Tuhan, kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Ketika kita percaya Roh Kudus itu ada di dalam hidupmu sebagai bait Allah, nyalakan terus minyak Roh Kudus, nyalakan terus itu dalam hidup kita. Ya, karena Roh Kudus itu yang memberi pencerahan, membukakan, meningkatkan pikiran-pikiran yang tertutup, pikiran-pikiran yang picik, mata rohani yang buta, yang tidak dapat mengerti dan menangkap kehendak Allah untuk kita membangun hubungan dengan Dia. Kalau tanpa firman Allah dan Roh Kudus, termasuk saya, pasti ngaku aja malas bangun hubungan dengan Tuhan, tapi bergairah sekali untuk perkara-perkara dunia ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf banget kan saya masih saudara. Saya sudah sampaikan pada Rabu yang lalu, kalau bicara tentang halan-halan, wah responnya luar biasa. Apa itu halan-halan? Dia tahu sendiri. Tapi kalau diajak masuk dalam persekutuan doa, mungkin leher ini mungkin kalau seorang mana? Gede kali urat leher. Kalau ini aja. Atau mungkin dengan berbagai alasan saya tidak tahu. Ya. Mohon maaf, mungkin saudara bekerja pulang, mohon maaf. Atau mungkin banyak hal, tapi Tuhan mungkin tidak seperti saya untuk dalam hal membangun hubungan. Mungkin saya ya udah nggak apa-apa, banyak mungkin silakan nggak apa-apa. Tapi saya tidak tahu isi hati Tuhan. Apakah Dia berkenan dengan hal-hal yang demikian? Nah, Roh Kudus ini berperan untuk menyingkapkan itu pikiran-pikiran yang picik, yang tertutup, mata-mata rohani yang buta oleh silau dengan hal perkara-perkara dunia ini. Bukakan. Pada akhirnya itu tidak membawa keuntungan. Pada akhirnya itu tidak akan menyelamatkan engkau. Pada akhirnya itu akan dibakar dengan api. Yang perlu engkau pikirkan adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Perkara-perkara kekekalan itu yang membawa engkau pada akhirnya kekekalan. Ya Bapak Ibu, perlu. Dan sebabnya Galatia 5 ayat 25, kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh kehendaknya sendiri, pasti dengan kenalan dan mau melakukan kehendak Tuhan. Yang terakhir adalah kerendahan hati, rela untuk ditegur, bahkan kalau perlu rela menerima pendisiplinan daripada Tuhan. Akhirnya bertobat. Kalau kita jauh daripada Tuhan, hari ini kita bertobat, berbalik untuk sungguh-sungguh berkomitmen mencari Allah dan membangun hubungan Dia dengan Tuhan kita. Sebagai ayat penutup, ayat 25, Kristus Yesus Tuhan, Dia sedang mengetuk pintu hari-hari. Dan saudara bukan robot. Saudara adalah manusia ciptaan yang diberikan free will, kehendak bebas. Yesus sedang mengetuk pintu. Kalau robot bisa buka pintu dari dalam, tapi saudara tidak. Saudara punya free will. Apa respon saudara? Yesus nggak mau mendobrak pintu. Siapa yang mau? Oke. Siapa yang perlu Tuhan? Oke. Siapa yang butuh Tuhan? Oke. Ada kalanya Yesus mengundang, marilah datang padaku yang letih lesu. Itu juga perlu respon dari saudara. Tuhan nggak dorong-dorong, ayo ke depan,
ayat dalam Wahyu 3 ayat 20. Kristus sedang mengetuk pintu kita masing-masing. Saudara dan saya hanya punya dua pilihan, menjawab atau menolak untuk menjawab, membuka atau tetap menutup pintu itu. Sekali lagi, Yesus tidak mendobrak karena saudara punya kehendak bebas. Kita bukan robot. Iya, harus diundang untuk masuk. Mari masuk. Kita harus merespon ketukan Tuhan di hari-hari terakhir sebelum Dia datang kedua kalinya, untuk lebih lagi membangun hubungan dengan Dia. Bertobatlah dari keterikatan dosa. Dosa apa yang dipelihara atau mungkin tidak saudara-saudara sadari, berseru seperti Daud, tolonglah aku Tuhan akan hal-hal yang tidak kusadari yang membuat aku sulit untuk membangun hubungan dengan Engkau. Bertobatlah dari kenikmatan daging atau hawa nafsu, dari segala pakaian-pakaian yang cemar itu. Bertobat dari kesombongan dan keberadaan diri yang merasa cukup, dari rasa kepantasan diri yang membuat kita enjoy dan terus-menerus di zona nyaman. Dengan berkata, toh saya tetap diberkati oleh Tuhan, toh saya tetap melayani Tuhan, dan lain-lain berabdas. Padahal kosong, miskin, melarat, telanjang, malam. Dan kepada mereka yang membukakan pintu, Yesus memberikan persekutuan untuk makan bersama-sama dengan Dia. Kalau diartikan, satu hari nanti kita akan ada bersama-sama memerintah Dia dalam kerajaan. Sekali lagi pada hari ini Yesus berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu. Yesus melayangkan undangan untuk suatu hubungan persekutuan yang intim dengan Dia. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan.
kepada kami ya Tuhan. Bahkan setiap hidup kami seperti biji mata Tuhan, Kau yang senantiasa melihara hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Kami yang seringkali Tuhan jauh dari Engkau. Kami yang seringkali mengecewakan hati-Mu. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami yang senantiasa mematahkan hati-Mu ya Tuhan dengan setiap perbuatan-perbuatan dan ucapan kami yang tidak terkenal di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap kehidupan kami, bentuk setiap hati kami ya Tuhan. Perbarilah hidup kami Tuhan di dalam Engkau, menjadi wajah yang indah di hadapan-Mu. Penuhi kami ya Roh Kudus dengan tiup urapan yang baru setiap hari. Kami mengharapkan Engkau Tuhan. Kami rindu selalu jemaat-Mu Tuhan, berkati lawan kami setiap saat Tuhan. Lawan kami Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa. Kami bukan apa-apa tanpa Engkau ya Tuhan. Maka di hari-hari ini yang begitu sulit kami lalui ya Tuhan. Kami tidak tahu di hari ke depan Tuhan. Kami tidak tahu apa rintangannya selanjutnya yang kami harus hadapi. Tapi kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa seluruh hidup kami. Masa depan kami hanya ada pada-Mu ya Bapa. Kaulah sumber pengharapan itu. Kaulah satu-satunya jalan keselamatan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas teguran-teguran firman-Mu Tuhan yang membangkitkan, membangun setiap iman kami, agar jiwa kami boleh menyala-nyala Tuhan di dalam Engkau, di dalam melayani Engkau Tuhan, agar kami lebih sungguh taat senantiasa kepada-Mu ya Bapa, setia memilih Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami serahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pada saat pagi hari ini, kami mau mulai hidup kami yang baru Tuhan. Dari setiap kami Tuhan, membentuk setiap hati kami. Berikan hati kami seperti hati-Mu. Berikan kami tangan seperti tangan-Mu ya Tuhan. Mata seperti mata-Mu ya Bapa, agar kami dapat melakukan setiap pekerjaan Tuhan dunia ini Tuhan, menyenangkan setiap hati Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai setiap kami lebih lagi Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang sedang menyampaikan firman-Mu Tuhan, pakai lebih lagi untuk pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini, dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, melakukan pelayanan dimanapun Tuhan. Tuhan percayakan Engkau yang dapat mengubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah kami Tuhan, untuk tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami akan memberikan setiap apa yang boleh kami beri Tuhan, pekerjaan dalam gereja-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menghapus mensucikan setiap hati dan pikiran kami, agar kami dapat memberikan persembahan kami dengan tulus ikhlas Tuhan, dan dengan sukacita kami memberi persembahan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dan bersyukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sembahan cukup bangga Bapak. Sungguh
dan terima kasih kepada surga kalau kesempatan yang baik pada hari ini kami berkati Tuhan, kami kembali sudah bersekutu untuk puji dan muliakan nama Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih hari yang sudah kami lalui. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami, merawat kami, sehingga kami boleh ada pada hari ini karena kasih-Mu yang melimpah pada kami. Dan Tuhan Yesus ajar kami selalu berharap pada Yesus. Mudah-mudahan Tuhan, karena kami perlu Kau Tuhan dalam kehidupan kami, terutama hari begini, hari lepas hari yang akan datang. Kami hanya serahkan pada Yesus Tuhan, kami hanya berharap pada Yesus Tuhan. Dan biarlah persekutuan kami pada hari ini boleh kembali lagi mendekatkan kami atas kasih-Mu yang puji nama Yesus. Dan yang baik kami berdoa untuk semua jemaat itu bisa bercampur, berkati dalam suatu rumah tangga, dan semua berkati. Berdoa juga untuk jemaat mungkin mengalami pembantu-Mu yang mengalami duka cita, kesedihan, Tuhan saja yang akan memberikan kesembuhan dan memberikan penghiburan sejati bagi jemaat itu bisa bercampur. Dibantu mas pribadi berdoa. Berkati juga akan sudah sama-sama kita menggunakan nama Yesus. Terima kasih. Kami akhiri pada sesi pertama dan kami mengusahakan kembali untuk masa depan kami pada Yesus. Terima kasih hari ini. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau memberikan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, marilah kita pulang membawa berkat kasih karunia dialah Bapa, cinta kasih anaknya Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita sepanjang hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu.